Dan saya yakin sebelum berangkat, ya, bahwa mereka sudah mempersiapkan ya upaya paksa, surat perintah membawa, kemudian surat perintah penggeledahan yaitu izin dari pengadilan negeri. Saya yakin itu. Saya selalu berkali-kali menyampaikan dan bahkan sebelum ini mengajukan pra peradilan, saya dulu sudah pernah menyatakan itu dan menyampaikan. Kalau untuk mendapatkan kepastian hukum, kenapa nggak pra peradilan aja? Supaya kelihatan bahwa langkah dan tindakan daripada penyidik itu benar atau tidak. Nanti kan yang menentukan itu kan hakim tunggal. Nah sekarang ternyata setelah ini beralih tugas dan tanggung jawab kepada JPU, malah diajukan pra peradilan. Tapi kan sebagai warga negara itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja, jadi nggak ada yang orang melarang karena di dalam Undang-Undang Dasar juga kan dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum untuk menuntut suatu keadilan. Tuh, saya sampaikan dulu tuh. Nah sekarang kita mulai masuk kepada pra peradilan nih. Pertama disampaikan bahwa dari pihak kuasa hukumnya, dari Roy Suryo menyatakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan dianggap ilegal atau tidak sah. Kan begitu. Itu kan menurut mereka. Perlu saya ingatkan juga kepada kita semua. Ini kan kasus sudah bukan kasus lagi yang biasa-biasa saja. Kasus yang menjadi sorotan publik sudah skala nasional. Nah, penyidik apakah sebodoh itu tidak melakukan langkah-langkah yang kolektif dan betul-betul rigid dan selektif? Sehingga jangan sampai ada celah-celah bolong di dalam melakukan langkah-langkah upaya hukum. Kan begitu. Dan saya yakin sebelum berangkat, ya, bahwa mereka sudah mempersiapkan ya upaya paksa, surat perintah membawa, kemudian surat perintah penggeledahan yaitu izin dari pengadilan negeri. Saya yakin itu. Karena nggak mungkin mereka menggeledah tanpa menggunakan surat izin dari pengadilan. Kan itu etika prosedurnya. Nah, faktanya dinyatakan bahwa penyidik menyatakan bahwa sudah disampaikan suratnya, tapi tidak mau tanda tangan. Kan gitu. Berarti sudah dibawa dong. Nah, kemudian dilakukan saja berita acara, ya, bahwa tidak mau menandatangani surat perintah membawa itu upaya paksa tuh. Tanda tangan di mana salah satu, kan gitu. Nah, pada saat ditandatangani dia sama bunyi hukumnya. Nah, itu kira-kira. Tapi namun demikian, kan sudah di arena persidangan. Saya rasa nggak perlu kita framing macam-macam bahwa kita dagelan pengadilan jalanan dengan ahli-ahli dan lain sebagainya. Sudah masuk di dalam fakta persidangan. Kita lihat aja, buktikan saja kepiawaian daripada kuasa hukumnya atau siapapun yang berkaitan dengan sini, baik pemohon maupun termohon. Di situ adu argumentasi, adu data, adu fakta, baik itu merupakan audiovisual, mungkin voice, atau langkah-langkah yang bisa diambil melalui foto dan lain sebagainya. Kemudian tunjukkan dokumen-dokumen penerapan pasal yang mengikat kepada pokok permasalahan, ilegal atau tidak. Kalau saya kan netral seperti itu ya, walaupun saya sudah ngomong kayak gini aja, dari pihak mereka tuh ngomong, itu kan termol itu katanya kan. Ya. Jadi semuanya termol, tidak pernah berpikir jernih di dalam mengambil suatu langkah keputusan. Contoh saja, walaupun Pak Roy Suryo mengatakan ada orang dari termol katanya lagi kan, masuk ikut di dalam arena termohon. Saya juga belum tahu situasionalnya. Nah kalau seandainya walaupun dari pihak kuasa hukumnya, kalau nggak salah Pak AS tuh ya, dan teman-temannya, kalau menonton dan menyaksikan kan sah-sah saja. Dilarang, rakyat aja bisa lihat kok. Sehingga melihat agenda persidangan itu berjalan sesuai dengan formasinya enggak. Kecuali kalau kuasa hukum daripada Pak Jokowi itu masuk memberikan intervensi atau ikut sebagai termohon, itu salah. Itu nggak dibenarkan hukum. Karena apa?
Yang masuk dalam materi gugatan adalah cuma dua. Yaitu tergugat satu kepolisian dan turut tergugat itu kejaksaan. Di luar daripada arena itu tidak boleh ikut cawe-cawe. Kecuali saksi ahli yang mengikat yang ditunjuk oleh pemohon maupun termohon. Jadi kan yang lakukan masalah pra-peradilan ini kan itu. Namun dari pihak pemohon bisa saja si pemohonnya ini tidak hadir dikuasakan pada kuasa hukumnya, bisa juga muncul di situ, nggak ada masalah. Nah, saya juga mendengar kemarin tuh langsung tuh saksi pemohon tuh diminta keterangan sebagai saksi. Saya senyum-senyum aja. Kan sudah ada kuasa hukumnya bertanya seperti seolah-olah yang duduk itu seorang ahli gitu loh kan. Dia menanyakan apa yang kau alami, apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat pada peristiwa penangkapan, penggeledahan, dan penahanan menurut mereka. Itu bahasa saya, menurut mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh penyidik, melakukan upaya paksa, membawa, dan melakukan penggeledahan, tentu sudah dilambari dengan dokumen-dokumen pengikat untuk mengesahkan tindakan hukum itu. Tapi kan nanti kan silakan saja nanti hakim yang akan menilai. Mungkin besok akan memunculkan saksi-saksi yang lain, silakan saja. Nanti akan diberikan kesempatan kepada termohon untuk memunculkan bukti-bukti pendukung yang lain. Contoh seperti dokumen surat perintah membawanya. Itu kan nggak ada, nggak kelihatan di dalam video itu kan katanya. Kalau nggak di video ya nggak bisa. Karena kalau audio visual itu hanya bukti pendukung, bukan bukti faktual. Yang paling utama nanti adalah surat izin dari pengadilan negeri itu. Kan ketahuan tanggal berapa keluarnya sebelum dilakukan penggeledahan. Nah, namun di arena ini semua silakan saja nanti disampaikan di arena persidangan dan fakta persidangan yang disaksikan semua orang. Nanti akan muncul lagi nanti keterangan ahli ya, seperti contoh tadi kalau nggak salah ahli pidana tuh ya, yang ngomong belah ini seperti penculikan itu menurut kamu kan gitu. Kamu jangan dulu mempetakompli penculikan segala macam. Ingat loh, ahli pidana jangan terlalu cepat. Nanti orang kadar ilmu nanti akan ditakar orang. Ngomong saja bahwa tidak sesuai dengan etika prosedurnya. Karena menurut kami kalau seandainya, kan dia juga tidak tahu kan peristiwa ini. Nah, kalau dia langsung menyaksikan, melihat peristiwa itu, mengalami seperti Pak Roy Suryo, boleh dia ngomong, saya lihat seperti penculikan. Saya lihat seperti kayak gini. Ini kamu kan nggak lihat. Kamu kan dengar cerita. Sama dengan katanya, kamu lihat nggak fotonya Pak Jokowi? Enggak. Dari mana? Itu dari dokumen. Tapi itu dibikin jadi saksi ahli. Nah, orang saksi ahli itu betul-betul menguasai area dan substansi permasalahan. Jangan memberi keputusan mendahului keputusan hakim. Tapi namun itu sudah berjalan, silakan saja kau munculkan yang lain. Dan saya harapkan juga dari pihak penyidik, pihak termohon 1 dan termohon 2, munculkan, tanggapi, berikan argumentasi. Tentu yang saya harapkan adalah argumentasi berdasarkan data dan fakta. Itu kira-kira media ya. Dari pemohon. Ya pemohon dong, bukan termohon. Terus belum ada tanda tangan penangkapan bahwa di bawah itu secara Saya kan sudah jelaskan tadi. Mereka bisa saja ngomong mau apa saja ya sesuai apa yang dirasakan untuk menguntungkan dirinya kan sah-sah saja. Itu kan menurut mereka. Kalau kita videonya ada, lihat videonya, emang videonya ditunjukin pada saat mau tanda tangan tidak mau dia, kebetulan nggak tunjukin kan? Terus dianggap itu sah dan benar? Enggak. Audio visual hanya bukti pendukung. Biar diketahui oleh media nih, bukan bukti fakta. Bukti pendukung kecuali contoh ya, betul-betul secara faktual ditunjukkan bahwa tidak diberikan suratnya. Sudah diberikan suratnya, tapi nggak difoto. Nah, contoh lagi yang tidak bisa terbantahkan pada saat melakukan upaya paksa, langsung digebuk, diikat, diapa segala macam dengan secara tidak manusiawi kelihatan oleh audiovisual tersebut. Itu bisa diberikan bukti.
Tapi kalau seperti tidak berikan surat perintah dan sebagainya, itu kan menurutmu. Tapi penyidik kan sudah mengatakan ada surat perintah membawa, ada upaya paksanya, ada surat perintah penggeledahan, tapi menurut mereka tidak. Dan diakui tidak mau tanda tangan toh. Nah, nanti silakan saja, nanti dari pihak termohon akan menunjukkan ini loh. Suratnya ini tuh tertanggal sekian, ini loh surat izin dari pengadilan. Kenapa tidak diberikan kepada kami? Nah, itu urusan kalian lah. Dan pada saat dia masuk ke lokasi, omong kosong dia masuk serta-merta ke rumah seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa menginformasikan warga setempat. Nah, tadi bilang tadi satpam satu, baru muncul satpam satu lagi, kan gitu kan? Saya ikuti semua loh, ya. Baru diikuti ada RT-nya muncul, terakhirnya kan itu. Terus masuk kamu kau putar-putar di situ kenapa? Nyatanya ada RT-nya, satpamnya ada. Oh cuma satu kok, katanya. Terakhir baru datang satu lagi katanya. Saya dengerin aja kan. Oh iya, itu kan hakmu lah. Kemudian tidak ditunjukkan suratnya. Kami mau masuk ke rumah ini. Nggak mungkin. Pasti akan ditunjukkan tuh. Langsung ini loh surat, bahwa kami akan mendatangi rumah ini, kalian saksikan ya, kami akan datang. Akan melakukan tindakan upaya paksa. Nah, omong kosong juga nggak dari sana menyampaikan pada RT RW-nya. Nyatanya akhirnya ada juga kan. Nah, ini kan tertutup semua. Namun demikian, sekali lagi, kita jangan menjustis lebih dulu sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Silakan aja, jangan kok framing terus. Justru satu ketika pada saat framing pertama dengan framing kedua, ada yang bertolak belakang karena udah disetting. Justru di situ celah-celah bolongmu, di situlah kesalahanmu nanti akan dipetik oleh hakim itu. Makanya kalau kita memberikan gambaran tanggapan harus pure sesuai dengan realita. Kalau memang Pak Roy Suryo menyatakan saya merasakan, saya mengalami peristiwa itu. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu, saya melihat terjadi pemiksaan. Kan ada loh yang ngomong tuh, saya nggak perlu sebut lah, polisi lagi yang ngomong tuh. Ini sudah kayak penculikan, emang kamu lihat? Ini kadang-kadang yang sok-sok TW kayak gini. Orang yang tidak pernah berada di lokasi, tidak melihat peristiwa itu terjadi, jangan sok memberikan suatu komentar yang tidak kau ngerti. Memframing, kenapa? Dari mana kamu tahu terjadinya upaya paksa dan seperti teroris segala macam? Aku diceritakan sama bapak itu. Oh, bapak nggak ngeliat langsung ya? Enggak. Aku hanya cerita aja, jadi aku ngomong. Kan dodol namanya nih. Ini orang ilmuwan apa ini? Akhirnya kan orang, hanya segitu pengetahuanmu. Kau ngomong tentang sesuatu yang tidak kau mengerti, mengetahui secara langsung peristiwa itu. Tapi kalau Roy Suryo mau ngomong apapun dia, ya, mau terlepas dia tambah, dia kurangi, kan dia merasakan peristiwa itu, melihat peristiwa itu, dan juga mengalami peristiwa itu. Bisa dia ngomong. Terlepas itu nanti ngomongannya itu bersesuaian nggak fakta lapangan. Itu nomor 2. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada di lokasi, yang tidak mengerti permasalahan, kok cerita berdasarkan keterangan orang lain, itu namanya kalau saya bilang tuh jaka sembung bawa golok. Itulah kalau saya ini kan kenyang lah gitu-gituan dulu. Dan seorang penyidik apalagi seperti kayak gini, nggak mungkin Dirkrim itu tidak melakukan langkah-langkah yang selektif, nggak mungkin. Karena ini kan betul-betul sudah betul-betul dipandang dan diamati orang lain. Satu lagi yang perlu saya ingatkan. Akhirnya kan jaksa ngomong tuh, ini kan sudah berada di JPU nih. Apakah masih layak ini kasus ini? Untuk di pra-peradilan kan? Ini kan tugas dan tanggung jawab penyidik sudah beralih ke JPU. Nah, sekarang termohon 1 dikatakan penyidik lah, sedangkan berkas perkara orangnya sudah berada di tangan JPU. Dan perlu saya ingatkan kepada seluruh media dan rakyat Indonesia, yang namanya pra-peradilan hanya berbicara tentang sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penahanan, dan lain sebagainya. Berarti menyangkut subjek formil. Itu pun biasanya ya, dilakukan
penetapan tersangka tapi belum ditindaklanjuti pemeriksaan dan lain sebagainya, kita ajukan pra peradilan. Sehingga penyidikan ini berhenti untuk sementara. Saya kan sudah ngalami, saya sudah berapa puluh pra peradilan yang saya hadapi. Dan saya nggak tanggung-tanggung, pra peradilan saya ini orang-orang top semua. Ya. Terus saya sebutkan lagi, orang-orang top itu sudah tahu lah ya. Ada mantan wamen, ada lah. Mantan kalabin, ada juga. Orang terkenal semua lah, bukan kaleng-kaleng semua tuh. Bahkan ada yang ngomong tuh, Bapak nggak pernah muncul, tapi Bapak banyak ngomong. Jadi dia nggak tahu kita sudah di pelataran nasional gitu ya. Jadi gitu kira-kira media ya. Sedikit tadi Pak Jenderal terkait penangkapan ini juga dari pihak Pak Suryo ilegal dan paksa. Tapi kan juga dia mengajukan saksi ahli di ruang sidangan bahwa ada yang dilanggar KUHP atau undang-undang yang untuk penahanan atau penggeledahan ataupun Saya sudah tahu lah kemana kamu larinya, namanya seorang ahli pasti akan mengatakan bahwa menabrak kitab undang-undang KUHP yang lama, KUHP yang baru tidak bersesuaian dan ambigu dan lain sebagainya. Gitu kan? Kau belum ngomong, saya sudah hafal, sudah tahu mau kemana kau lari bertanya gitu loh. Itulah kalau saya mengulas, mencermati suatu permasalahan secara komprehensif. Perlu saya ingatkan, ya, di pasal 361 disebutkan di situ. Ini kan digoreng-goreng, akhirnya saya dikatakan bahwa kalau sudah P21 berhenti nggak bisa. Di pasal 361 disebutkan, apabila suatu peristiwa pidana telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang terjadinya dugaan suatu peristiwa pidana, itu menggunakan KUHP yang lama, yaitu KUHP 881. Di huruf B-nya disebutkan, apabila terjadi suatu peristiwa dan itu belum dilakukan lidik dan sidik, itu bisa menggunakan KUHP yang baru. Sedangkan tempus peristiwa itu sebelum KUHP yang baru diundangkan, menggunakan undang-undang yang lama. Yang salah di mana? Akhirnya dibilang ambigu. Pada saat melakukan penangkapan menggunakan KUHP yang baru loh. Ini kan mana yang bersesuaian? Ini yang dikatakan peristiwa kan, peristiwa yang sebelum KUHP yang baru dimunculkan, makanya menggunakan etika prosedur yang berlaku di KUHP yang lama. Di dalam penanganannya kan kita lihat penanganan itu kan tidak ada yang tidak bersesuaian. Kayak penangkapan, penahanan dan sebagainya sama kok, menggunakan juga ya surat izin, upaya paksa, izin penggeledahan dari pengadilan negeri sama, nggak ada yang beda-beda. Tapi itu silakan saja, kan itu hak membela diri, kan hak seseorang melalui kuasa hukumnya, dan saya tidak perlu menyalahkan mereka. Saya nanti biarkan aja hakim nanti yang akan menentukan. Nah, kalau mau disebut-sebut penyidik, udahlah. Saya bukan mau gara-gara saya itu purnawirawan terus membela yang nggak benar. Penyidik itu sudah rigid melakukan itu. Bayangkan 1 tahun tidak lakukan penahanan loh. Kalau seandainya mau dilakukan, ingat, selalu mereka menyatakan bahwa harus dipanggil dan lain sebagainya. Selalu berbicara tentang persyaratan subjektif itu. Hak subjektif. Tidak melarikan diri, kooperatif, tidak mulai perbuatan, siap untuk melaporkan. Itu terus yang diangkat. Tapi tidak pernah berbicara tentang objektifnya. Secara formil bahwa peristiwa itu dikenakan Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya minimal 5 tahun ke atas. Saya nggak perlu berpikir tentang ini, saya pikir saya perlu untuk nahan itu daripada susah saya tahan aja dengan hak objektif. Kenapa? Kenapa pusing saya? Karena saya sudah punya hak untuk menahan. Justru tidak ditahan selama 1 tahun ini, justru karena dianggap manusiawi lah, masing-masing bisa diarahkan. Nah, seketika ini sudah P21, penyerahan tahap 2 ke JPU. Kan mereka bilang, kami akan datang. Itu kan menurut Anda. Pada saat mau dilakukan penyerahan tahap 2, dipanggil, atau kalau seandainya orangnya hilang, siapa yang tanggung jawab? Kan ini kan antisipasi untuk meminimais peristiwa kegagalan penyerahan secara utuh, berkas perkara,
maupun itu tersangkanya dan barang buktinya. Sehingga pada saat JPU diserahkan, dia tidak menolak lagi. Dilambari dengan berita acara, penerimaan, berkas perkara, barang bukti dan tersangka. Tentu dia mengambilkan langkah-langkah antisipasi itu. Maka diambillah, datang, itu pun membawa surat perintah membawa, upaya paksa. Yang salah di mana? Saya juga akan melakukan itu dulu. Apa dikatakan aku melakukan langkah-langkah teroris? Enggak. Intinya warga setempat diinformasikan bahwa akan ada suatu langkah-langkah tindakan hukum, biar kalian saksikan. Dan sudah diceritakan tadi bahwa ada satpam satu, tiba-tiba muncul satu lagi katanya gitu kan. Saya nggak tahu lah ceritanya apa itu kan. Terus ada lagi kata belakang baru data RTW kan gitu kan. Itu hak mereka lah. Berikan kesempatan nanti di ajang pembuktian. Kalau saksi ahlinya menyatakan seperti itu, ya itu kan namanya saksi ahli mereka, ya pasti akan membela mereka terlepas benar atau tidak. Nanti saksi ahli daripada termohon akan membuat konstruksi hukum itu sesuai dengan peristiwa yang ditangani oleh penyidik. Nah, sama kan saya juga gitu. Saya sebagai pemohon, saya akan munculkan saksi-saksi ahli saya setelah saya berkoordinasi bahwa substansinya seperti ini. Nanti pertanyaan saya seperti ini bahwa kamu sudah tahu jawabannya apa. Jawabannya kira-kira penting, jawabannya nanti ini ya. Masa harus saya ngomong kayak gitu? Ya, sudah banyak saksi-saksi ahli yang berhadapan dengan saya. Dan saya juga pernah jadi saksi ahli, kan gitu. Jadi sudahlah, masalah saksi ahli itu juga nggak boleh kita salah-salahin. Memang itu memang sudah ada koordinasi dengan pemohon. Sama aja dengan termohon nanti. Saya yakin termohon juga akan berkoordinasi dengan saksi ahli mereka tentang peristiwa yang terjadi dan penanganan-penanganan apa yang sudah dilakukan oleh termohon yang bersesuaian dengan hukum akan dikuatkan oleh saksi ahli ini dengan adigium poligraf hukumnya. Apa yang dia rasakan tentang pembedahan kasus itu berdasarkan undang-undang, dia akan selaraskan dengan apa yang disampaikan oleh termohon. Sama aja ini. Nggak ada yang aneh kok. Nanti silakan saja pada saat kesimpulan, biarkan hakim tunggal yang menilai. Apapun keputusan hakim tunggal berkekuatan hukum tetap. Gitu kira-kira ya. Jadi kan proses tapi dari syura yang ada kejanggalan. Tapi dengan proses juga pihak tersangka. Apa kejanggalan apa? Yang kencang dikit. Iya, ada kejanggalan dalam proses penanganan. Menurut siapa? Menurut dari kuasa. Kan sudah saya jelaskan tadi. Oke, namun kan berbeda dengan tersangka kedua yaitu Dokter Tifa yang tidak mengajukan praktik padahal sama-sama ditangkap. Itu gimana? Ya, harusnya kotanya jangan ke saya dong. Tanya kepada kedua belah pihak, kenapa ente maju, kenapa aneh kagak. Nah, ada apa? Ada hal yang sangat bergeliat di permasalahan ini. Cuma saya hanya mengambil begini, ya. Roy Suryo melakukan satu langkah tindakan diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tempus dan lokusnya berbeda. Tifa juga begitu, melakukan langkah tindakan itu lokus dan tempusnya juga berbeda. Pada saat wawancara juga saya dengar, jangan mengatakan bahwa saya dari pewayangan, kata dia yang nyindir dia. Orang ahli itu, ini kan ahli kedokteran kok bisa jadi ahli ahli tentang masalah membedah masalah dokumen, kan aneh-aneh juga kan. Tapi ya udahlah, silakan itu urusanmu lah. Jadi kalau mereka berpisah itu urusan mereka. Kalau mau nanya mereka, jangan tanya saya. Kalau saya yang ditanya, loh, emang udah koordinasi nggak dengan saya? Kan nggak juga kan. Nah, kita tunggu aja fakta persidangan tanggal 2 Juli ini. Kalau sudah jaksa, JPU sudah mengeluarkan dakwaannya, berarti secara hukum, secara tidak langsung, jaksa meyakini bahwa ada dugaan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Makanya dimunculkan dakwaannya. Kalau nggak bakal dimunculkan dakwaannya. Karena dakwaannya akan disampaikan di majelis hakim yang terhormat beserta dengan peserta yang lain. Nanti yang akan ditanggapi dari pihak daripada Tifa. Ya kan pasti akan melakukan eksepsinya, tanggapannya. Tinggal hakim yang menilai apakah ini nanti cukup sampai di situ atau dikatakan kita masuk kepada materi pokok perkara.
Kalau sudah masuk kepada materi pokok perkara berarti yang ada ajang pembuktian, munculkan saksi ahlimu, bukti-bukti pendukung lain, keterangan-keterangan ahli dan lain sebagainya. Hak saksi ada chart juga munculkan, dari pihak sebelah juga begitu akan munculkan. Nah, kalau memang sudah tidak ada persesuaian, nanti akan JPU akan menilai, akan melakukan tuntutannya. Tinggal tuntutannya ini berterima atau tidak mereka, kan ada nanti tuh, ya. Ada pledoinya, ada repliknya, ada dupliknya. Itu tergantung dimanfaatkan nggak momen-momen ini. Terakhir kita sampaikan kepada hakim, majelis hakim, untuk memutuskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu keputusan inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Yang tidak boleh dibantah oleh siapapun. Kecuali kalau kamu mengajukan banding. Itu ada novum-novum yang mengikat yang lain, mau sampaikan silakan saja. Itu kira-kira media, ya. Sekarang aja belum ada dalam konteks yang akan disidangkan. Kalau bahasa dugaan itu tidak boleh live. Oh, live streaming ya. Nah, saya sudah tahu kemana kamu lari. Kenapa tidak bisa live streaming? Kenapa harus offline gitu ya? Nah, kan itu kira-kira. Nah, jawabannya gampang. Nggak susah. Ingat nggak kasus narkoba dulu? Yang di Nusa Kambangan dia mau berbicara online. Yang namanya artis itu, yang sudah divonis. Amar Joni. Kan dia mau pengen melakukan online dari Nusa Kambangan. Majelis hakim, ketua majelis mengatakan saya tidak berkeinginan online, saya pengen offline. Nah, makanya didatangkan dia ke Jakarta. Kesimpulannya, mau live streaming, mau nggak live streaming, mau online, mau offline, itu adalah keputusan hak prerogatif daripada majelis hakim. Ini nggak usah ditanya-tanya. Kenapa begini, kenapa begitu? Tanya aja hakimnya, kenapa? Tentu hakim melihat dan melakukan penilaian-penilaian, baik manfaat maupun mudaratnya, sehingga diambil langkah keputusan itu. Nah, kita tahu nanti apakah pihak daripada dari pelapor nanti mohon kepada majelis hakim supaya diberikan kesempatan live streaming, atau juga dari pihak terlapor yang sekarang didudukan sebagai terdakwa juga melakukan hal yang sama. Nanti tinggal hakim yang menentukan. Saya kan tidak pada posisi menentukan karena itu adalah sudah keputusan hukum. Kalau saya berbicara begitu, kalau ada hal-hal yang berdasarkan keputusan hukum, saya tidak mau mendahului hukum. Makanya banyaknya cuap-cuap tuh di media tuh sudah mendahului hukum, dia harusnya begini penculikan, nah itu sudah hakim dia. Lebih pintar dari hakim. Makanya saya katakan silakan dengarkan. Kalau kamu mempunyai ilmu tentang masalah penegakan hukum, pembedah hukum, buktikan di sidang pengadilan. Di situ baru kau is very good. Gak usah ngomong cuap-cuap, karena nggak ada lawannya. Nah, di situ adu argumentasi, adu kepiawaian tentang membedah undang-undang yang berkaitan dengan suatu peristiwa tindak pidana. Jelasnya ya? Gimana kira-kira? Jadi kekuatan hukum dari Pak Jenderal mengucap cuap-cuap, tidak menguatkan hukum pidana nanti sah atau jadi tersangka atau diputus bersalah. Tidak ada relevansi mode cuap-cuap di luar sana akan berpengaruh kepada struktur hukum yang sedang berjalan. Paham kira-kira? Emang kalau sana sudah dia ngomong di luarnya berpengaruh kepada ini? Nggak ada. Bahkan ada yang mengatakan sudah ada pesanan, tekanan, dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Ya sudahlah. Nanti lari ke situ lagi. Kemarin dibilang ini ditekan katanya kan. Lama-lama ban juga ditekan juga pecah gitu kan. Ya sudahlah, nggak usah berpikir tekan menekan, berpikir aja, buktikan dirimu di arena sidang pengadilan. Nggak usah membawa hal-hal yang kau mungkin masih samar-samar, bayang-bayang, terus kau sudah mengungkapkan itu. Walaupun saya tahu peristiwa itu semua, ya, baik yang di dalam bayang-bayang maupun di luar bayang-bayang, emang saya bego nggak mencermati semuanya. Tapi kan saya tidak bisa membuktikan secara data faktual. Nanti kan jadi fitnah saya nanti. Tapi kan itu bukan pencerahan masyarakat, karena Pencerahan kepada masyarakat harus berakidah hukum. Jangan mencerahkan masyarakat, tapi kau sendiri nggak mengerti apa yang mau kau sampaikan.
Karena apa? Isi kepalamu kau sampaikan tapi tidak sesuai dengan fakta. Apa itu pencerahan namanya? Penyesatan. Gitu. Bukan pencerahan. Nanti tunggu aja. Nah, ini baru pencerahan. Dibedah itu oleh hakimnya dengan fakta persidangan. Kau baca, kau lihat, kau cermati. Oh begini perjalanan sidang ini. Itu baru betul. Karena itu adalah berkekuatan hukum. Kalau hanya ngomong-ngomong cuap-cuap aja, langsung berikan statement. Ini salah, ini benar. Anda bersama-sama dengan saya, pernah nggak saya sudah membetakompli bahwa itu salah atau enggak? Nah itu. Jadi ya silakan saja lah. Percaya dengan saya tidak akan mempengaruhi hakim di dalam memutuskan perkara tersebut. Walaupun pihak dari kuasa hukumnya membaca dan menekan dengan kuhab yang dia pelajari dengan menjabarkan ke masyarakat. Itu kan penjabaran menurut dia. Kau aja gantikan, karena menurut kau yang kau pelajari, kau baca, kau jadi hakimnya. Biar benar keputusanmu. Tapi kalau keputusan berdasarkan hakim, yaitu dia netral. Berdasarkan apa yang saya sampaikan, pasti saya punya tendensi. Pasti yang salah-salah saya katakan benar dari pihak saya, supaya saya menang. Jadi bukan saya pelajari, emang kita nggak pelajari KUHP apa? Nggak pelajari KUHP, kenyang gue. Dari mulai 62 sampai jenderal saya diresi-resi terus, udah kenyang saya buka. KUHP buka, undang-undang tuh. Ya, baik undang-undang KUHP, KUHP maupun undang-undang yang lain yang pendukung, yang berkaitan dengan penegakan hukum. Apa itu tindak pidana korupsi, undang-undang perjanjian konsumen, undang-undang perpajakan. Udah kita baca semua itu. Ya, jadi jangan merasa pintar sendirilah. Kalau kamu pintar, buktikan aja. Ayo perang di pengadilan. Buktikan. Kalau kamu menang, is very good. Itu baru kau namanya ahli hukum yang benar. Tapi kalau masih kalah juga banyak ngomong, ya susah gitu kan. Apalagi dampaknya ke klien atau tersangkanya sendiri nantinya. Bisa terjadi. Bisa saja. Ternyata kamu banyak cuap-cuap, ternyata kalah juga kita berantem aja loh kan gitu kan. Kan saya nggak mau ngomong bahwa nanti peristiwa ini akan gugur. Kalau penyidik yang digugat, kenapa? Karena sudah tidak tanggung jawabnya lagi. Dia sudah beralih ke JPU. Kan nggak boleh ngomong gitu. Berarti saya sudah mendahului hukum. Bisa ditangkap bahasa saya nih. Nah itu. Jadi katakan lagi ini sudah begini ya sudahlah. Ayo aja kita tunggu. Kan masih berjalan nih sidang sampai tanggal 7 toh. Nah kita tunggu aja hasilnya. Mana hasil yang diputuskan oleh hakim, suka tidak suka, itulah keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Jelas ini kira-kira ya. Tapi kalau dugaan misalnya ada intervensi dalam proses kejadian tersangka, ya kan ditangkap, diproses. Dugaan, menurut ya sudah kalau gitu. Kalau sama saya ini Pak Sabta menurut hukum, jangan menurut orang. Kalau saya menurut hukum, saya balas atau saya jawab Anda dengan jawaban hukum saya. Tapi kalau menurut dia ya udah sah-sah saja, kan dia kan pasti membenarkan dirinya. Dan saya juga tidak menyalahkan dia, karena dia kan berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan hukum yang mengikat dia. Nggak boleh kita salahkan juga. Nah, netizen akan melihat mana yang benar, mana yang nggak benar. Jangan salah loh, netizen juga banyak orang-orang pinter. Jangan dikira netizen itu orang bego juga, nggak mencermati hukum. Banyak orang-orang hukum itu. Dan sekarang ini, walaupun kan orang hukum, dengan cara ilmu logika juga, sudah bisa mencermati. Kan pernah saya katakan, ini kan hal yang sangat-sangat mendasar. Berkali-kali saya katakan, apa legal standingmu nanya ijazah saya. Dan berkali-kali saya sampaikan pada media, kalau saya tanya ijazahmu atau surat nikahmu, saya bilang palsu, kau marah atau enggak? Nah, sudah itu aja jawabannya, kan gampang kan? Kenapa? Saya nggak punya legal standing, nggak ada hubungan hukum untuk nanya-nanya itu. Emang lo dirugikan sama gue? Lo nanya palsu atau tidak? Nggak ada. Nah, dia menyatakan, udah tunjukin aja. Kan sudah selesai. Ini udah saya bilang, yang sialnya ini ada orang yang terkenal aja ngomong kayak gitu kan. Karena sudah berbau politik. Jadi saya balikin aja kan bahasa yang sederhana tuh. Lo marah nggak kalau ditanya-tanya di mana kasmu, terus surat-suratmu semuanya palsu, terus apa kau bilang? Oh nggak mungkin saya palsu, ini loh surat nikah saya, surat gade saya, surat utang saya, kau tunjukin ya? Apa bahasamu? Nanya
Emang kamu siapa? Apa urusan sama saya? Gitu kayak kira-kira. Nah, itulah jawabannya sudah. Selesai kan? Gampang kan? Jadi orang-orang yang berbuat ini orang-orang mencari masalah, cari perkara, hanya mencari kelemahan-kelemahan orang lain tanpa pernah berpikir dia banyak kelemahannya. Masa saya harus ngomong kayak gitu? Makanya sebelum kita melempar tai ke muka orang, baca dulu, kelempar nggak tainya ke muka kita. Itu bahasa kasar gitu. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Satu menunjuk ke depan, empat menunjuk kita. Dan ikuti perkembangannya. Saya nggak perlu ngomong siapa Roy Suryo selama ini, siapa dokter Cipa belakangan ini, dan apa permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya, yang sedang menggerus dia akhir-akhir ini. Nah itu aja lah pikir gitu loh. Selamatkan diri lah. Gak usah usik-usik orang lain. Kagak ada untungnya. Ngapain usik-usik orang lain? Kecuali kalau sananya diusik dia tuh berkaitan dengan saya dapat keuntungan. Dan banyak orang-orang yang menumpang di perahu bocor. Paham kira-kira ya? Udah tahu bakal tenggelam, ditumpangi juga lagi supaya terkenal kan. Akhirnya rusaklah harga dirinya, bocor juga ya kan. Jabarkan kata-kata saya tuh, itu cukup luas tuh, dalam tuh. Oke? Kedalaman seorang mantan jenderal ya, itu juga banyak sentilan Pak Jenderal. Sentilan sama siapa? Ya, para jenderal lah. Sama saya? Bukan para jenderal yang sekarang lagi petugas senior lah bahasanya. Terkait Presiden mempertanyakan, tapi justru nanya langsung. Itu kan juga orang ya itulah. 3 lah. Emangnya bintang 3 menjadi ukuran untuk lebih pintar daripada seorang kombes? Jangan merasa saya sudah jenderal, saya lebih pintar daripada penyidik yang di Polda Metro itu. Itu namanya sok-sokan kita. Saya penyidik, saya mantan Karwasidik, saya mantan Direskrim, saya mantan Kanit Tipikor. Ya. Seluruhnya di reserse saya. Apa yang nggak saya alami? Terus udah merasa saya lebih hebat dari penyidik-penyidik yang ada sekarang? Belum tentu. Jadi jangan mentang-mentang saya udah jenderal, kamu kan kroco di bawah ilmu pengetahuan saya. Ya, sebenarnya bertanya kepada dirimu, kamu belajarnya di mana? Di Hong Kong dulu gitu. Mereka sedang menggeluti sehari-hari. Kalau saya jadi di reskrim, yang ada direktif. Atau direktif kan? Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kan itu. Si penyidiknya nggak lakukan ini, dia gini nih. Sampai matanya mermelak loh. Nah, makanya kesimpulannya, jangan kau sombong dengan pangkat dan jabatanmu. Tidak menentukan kepiawaianmu tentang membedah kasus atau menguasai materi hukum. Belum tentu yang di bawah itu lebih bodoh dari kita. Jangan-jangan jauh lebih pintar dari kita. Kita aja yang sok tahu. Ricky Sitonga sok tahu aja. Merasa dia lebih hebat daripada penyidik-penyidik yang sudah handal itu. Kan saya kan mantan Karwasidik. Emang Karwasidik kenapa rupanya? Emang sudah lebih pintar daripada penyidik-penyidik saya? Belum tentu, coy. Ya, kau mau ngadu saya nih. Ya sudah, silakan aja menilai. Orang kan sudah banyak menilai. Amat disayangkan bahwa kedangkalan itu kok disampaikan ke publik, tidak pernah menjaga harkat martabat harga dirinya. Akhirnya hujatan-hujatan datang, kan malu. Yang malu bukan diri sendiri, termasuk keluarganya. Itu nggak pernah disadari apa ya gitu. Yang saya bilang contoh, saya nggak perlu mengusik siapa. Ada seorang ahli yang datang ditanya sama hakim. Sebenarnya hakim itu mau ketawa itu. Bapak pernah nggak megang ijazahnya atau di meja saya? Enggak. Lah terus Bapak kok bisa mengatakan itu palsu? Dari mana Bapak tahu? Dari dokumen. Ya, kalau bahasa premannya kan dodol namanya kayak gini. Dari dokumen mana? Yang kita lihat di media, yang ini, yang ditunjuk-tunjukin sama Pak Roy Suryo, itu kan bisa berbeda, kacamatanya berbeda. Padahal rektor sudah ngomong bahwa yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan kacamata hitam. Kalau kacamata baca ya bisa. Itu rektor UGM yang ngomong itu. Sampai saya hafal loh, dia tuh lagi menyampaikan kapan Jokowi ini, kapan ini, kapan ini. Bukan berarti saya membela Jokowi sudah. Enggak, kebetulan kalau masalah ijazah, saya pastikan itu asli. Kenapa? Ya cukuplah 5 kali kontestan menang terus. Itu kan orang gila juga pasti tahu. Lawannya nih presiden sekarang loh. Emang di Gerindra itu nggak banyak orang-orang pintar, profesor juga banyak.
Pasti dicari kelemahan daripada Pak Jokowi apa? Setidak-tidaknya maladministrasi. Lolos bahkan jadi anak buahnya Pak Jokowi. Nah, itu kesimpulannya. Yang waras ngalah. Oke? Yang harus ngalah, tapi juga yang pernah pro kontra kontak apapun perkara kasus yang berat sekarang juga udah mulai. Maka saya bilang, kalau kita mau memberikan suatu statement, berkaca dulu kita. Seperti saya menyampaikan kepada Anda ini, belum kau sampaikan, saya sudah tahu apa yang kau mau ngomong. Kau mau ngomong ini kan? Kenapa saya bisa kayak gitu? Karena saya membaca, melihat, mencermati, kemudian saya coba mengulas. Sehingga pas kau tanyakan, saya sudah tahu substansi intinya di mana. Nah, kita baru bangun tidur, Pak Jokowi, palsu ya? Kayaknya saya dengar palsu. Padahal baru bangun dia. Kenapa? Karena terjadinya, ya itu saya katakan tuh, fans buta itu. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah sekarang kesimpulannya, berikanlah kesempatan kepada penegak hukum sekarang bermuara di pengadilan. Sekarang pra peradilan, ayo sama-sama kita hormati. Saya tidak membela siapa-siapa, apapun keputusan hakim tunggal, kita hormati bersama. Jangan nanti setelah keputusan hakim tunggal, salah lagi. Wah, itu nggak benar hakimnya. Sebenarnya sudah melakukan ini, ada tekanan-tekanan, pressure, katanya lagi kan sah. Kapan mau benernya kita? Nah, nanti kalau hakim nanti di pengadilan ini nanti berbeda posisinya, itu hakimnya nggak betul-betul cermat. Seharusnya hakim akan mengatakan ini. Lah ya udah kau aja jadi hakim. Nggak usah lagi hakimnya kan gitu. Ini kan negara hukum, hormati orang-orang yang sedang memegang palu hukum itu. Suka tidak suka ya inilah hukum Indonesia. Kau tidak senang dengan hukum Indonesia sesuai dengan harapanmu, pindah kok ke Argentina. Loh ya, main bola menang ya kan. Belum tentu menang kok kena bocor kepalanya gimana. Gitu, itu candanya lah gitu. Jadi cermati aja semua bangsa Indonesia, berpikir lurus, majukan bangsa, jangan terkontaminasi. Tegakkan hukum, ikuti alur hukum yang benar. Percaya dengan saya, orang yang zolim pasti kena karmanya. Gitu kira-kira ya. Netizen banyak makanya Bapak kalau bisa dijadikan menteri biar nggak gaduh. Banyak dia bilang, Bapak itu cocoknya dari apa? Menko Polhukam lah, menjadi Mendagri lah, menjadi Menkumham lah katanya kan. Saya gini aja udah alhamdulillah media. Saya hidup dengan keluarga saya, udah sehat walafiat. Gila-gila gini saya udah punya cucu 9. Biar nggak gaduh dengan ketegasan agenda. Tapi perlu saya tegaskan gitu kan. Anak saya sudah jadi semua, kok apa yang mau saya pikirkan dunia persilatan nih? Harta, ya, tahta, itu tidak akan menjamin kita hidup sejahtera. Kebahagiaan yang hakiki adalah pada saat kita menghormati orang lain. Pangkat dan jabatan cuma sementara. Jadi nggak usah sombong kita ini ya. Datang dengan selembar benang, pergi dengan selembar benang. Makanya kalau kau banyak duit, ya, kalau ada di simpang itu kau lihat tukang ngasongan dia bawa gini sudah tua-tua, kalau ada kelebihan kau kasih, ya, itu baru bagus kau. Dan itu sudah saya lakukan. Bukan berarti saya banyak duit, tidak. Saya lihat bagaimana menderitanya dia. Kenapa kau tidak ulurkan tangan? Ke situ aja kau ulurkan, baru kau is very good. Membangun negara bukan hanya berbuat seperti kayak gitu. Menolong orang-orang yang susah juga membangun negara itu. Mencerdaskan orang-orang yang kecil. Itu kira-kira media. Itu suatu macam orang bisa berpendapat akan jenderal. Orang kalau udah namanya dapat punya jabatan berbalik 1000%. Nah, ya itulah. Jenderal. Lah saya ini kan, saya syukuri semua ya. Saya bertugas dari Polda Metro Jaya pertama sekali, saya di Polda Metro Jaya sampai mayor ya. Tapi saya dilempar ke Jawa Timur. Dilempar saya ke perbatasan Timur-Timur. Jadi ada yang ngomong sambil, apa yang sudah Bapak buat kepada negara ini? Banyak ngomong gitu sama saya. Dia nggak tahu saya sudah bergelut dengan darah di perbatasan Timur-Timur. Bergelut saya di Ambon pada saat konflik, ngangkat-ngangkat mayat. Tapi dibilang nggak ada saya buat negara. Jawabnya apa? Ya waras ngalah. Alhamdulillah. Kita aja. Maksudnya tadi memang Pak Jenderal tidak mau apa yang terjadi dengan kinerja Pak Jenderal, prestasi Pak Jenderal. Memang karakter Pak Jenderal begitu apa namanya mengungkap itu cuma hanya membuatkan jadi huru hara ya Pak Jenderal. Saya dari dulu seperti ini. Kalau sudah masalah penegakan hukum, ya
Kita nggak usah munafik juga jadi manusia. Kita juga butuh duit. Jangan munafik, tapi jangan halalkan segala cara untuk duit. Karena ketika kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, pasti kau akan kena nanti. Pasti akan jatuh, bahkan kena karma. Jangan-jangan kau masuk penjara gara-gara itu. Satu, jangan lacurkan hukum. Saya ditempa jadi anggota Polri. Saya sama sekali belum pernah di reserse itu melakukan perbuatan yang mencederai pencari kebenaran. Kau boleh cari saya selama di reserse. Saya reserse seumur hidup loh. Saya udah berkali-kali. Saya mantan Karwasli terakhirnya. Kenapa? Sadar nggak kau pada saat kau tuh hanya melacurkan diri untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang penjolim, kemudian kau senang, kau nggak sadar kau juga sudah menjolimi orang pencari keadilan. Ingat, karma terjadi. Nggak dapat dari manusia, Tuhan akan tahu. Akan diuji kamu nanti. Makanya di dalam persoalan ini jangan ikut-ikutan. Tegakkanlah hukum yang benar, berikanlah suatu pandangan hukum yang benar. Kemudian apa yang sudah dilakukan orang yang baik, jangan kau lupakan. Kalau Pak Soekarno bilang, jas merah. Jangan lupa jasa dan jangan lupa sejarah. Apapun alasannya, mau siapapun yang ngomong tentang Presiden Soekarno, dia adalah proklamator Republik Indonesia. Ya, tidak ada yang lebih hebat dari Presiden Soekarno. Gak usah sombong kau semua. Kalau nggak ada Soekarno, kita belum tentu merdeka sekarang. Makanya jangan lupa sejarah. Itu kira-kira.